Halo semuanya, selamat datang lagi rekan-rekan mahasiswa ST Sipol Raja Haji di sesi perkuliahan kita minggu ke-11 ini. Kalau minggu lalu kita sudah ngobrolin soal profesi hukum, hari ini kita bakal putar lensanya. Kita langsung lihat ke masyarakatnya nih, sebagai subjek hukum. Gimana sih cara masyarakat memandang, dan yang paling penting, bereaksi sama hukum yang ada di sekitar mereka. Udah siap ya? Yuk kita mulai. Oke, coba deh kita mulai dari satu fenomena yang sering banget kita lihat sehari-hari. Gini, kita semua tahu aturannya kan? Tahu batas kecepatan, tahu aturan lampu merah, tahu dilarang buang sampah sembarangan. Tahu. Tapi, kenapa ya kok kita atau masyarakat pada umumnya masih aja sering langgar? Nah, paradoks ini yang jadi akar sosiologi hukum. Jadi hukum itu bukan cuma sekedar teks kaku di atas kertas, tapi tentang gimana teks itu benar-benar hidup atau malah seringnya diabaikan dalam dunia nyata. Nah, untuk membedah paradoks tadi, hari ini kita punya 5 agenda utama. Kita bakal mulai dari anatomi kesadaran hukum, lalu membahas alasan kenapa kita patuh, masuk ke konsep marwah dalam budaya Melayu, melihat kearifan lokal buat menyelesaikan konflik, dan terakhir, tantangan hukum di era digital. Bagian pertama, anatomi kesadaran hukum. Di sini kita ngomongin konsep abstraknya dulu ya. Kesadaran hukum itu sebenarnya bukan tentang seberapa jago kalian menghafal pasal-pasal. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana hati kecil kita itu secara natural mendambakan harmoni antara ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Menurut sosiolog hukum kita, Surjono Sukanto, kesadaran hukum tuh ibarat kita lagi naik tangga. Ada 4 tingkatan nih. Tangga pertama, sekedar tahu. Ya, tahu kalau ada UU ITE misalnya. Tapi itu aja nggak cukup. Kita harus naik ke tangga kedua, yaitu paham. Kenapa sih aturan itu dibikin? Apa tujuannya? Terus lanjut ke tangga ketiga, sikap. Di dalam hati, kalian setuju nggak sih sama aturan itu? Dan puncak tertingginya, tangga keempat, perilaku hukum. Ini adalah ruang pembuktiannya. Sayangnya nih, di kehidupan nyata masyarakat kita sering banget cuma berhenti di anak tangga pertama. Tahu, tapi nggak dipraktekin. Masuk ke bagian kedua, mengapa kita patuh? Kalau perilaku hukum adalah puncak dari kesadaran kita tadi, nah pertanyaannya, apa sih yang benar-benar jadi dorongan utama sampai orang itu mau nurut sama sebuah aturan? Lawrence M. Friedman ngasih analogi yang menurut saya brilian banget. Bayangkan, hukum itu kayak sebuah mesin dengan 3 komponen utama. Pertama, struktur. Ini institusinya, kayak kepolisian atau pengadilan. Kedua, substansi. Ini aturan-aturan tertulisnya. Tapi, sehebat apapun mesinnya, nggak bakal bisa jalan dong kalau nggak ada bensin. Nah, budaya hukum inilah bensinnya. Budaya hukum ini ada yang internal dari para penegak hukumnya dan eksternal dari sikap masyarakat umum. Kalau bensin budaya hukumnya jelek, ya hukum itu ujung-ujungnya cuma jadi barisan kata-kata mati. Terus, H.C. Kelman memetakan motivasi kenapa kita patuh ini ke dalam 3 tingkatan yang sangat menarik. Paling bawah, kita punya compliance atau kepatuhan terpaksa. Orang nurut cuma karena ada polisi di perempatan atau takut ditilang. Naik sedikit, ada identifikasi. Di sini orang patuh demi menjaga nama baik atau menjaga hubungan dengan kelompoknya. Nah, level puncaknya itu internalisasi. Di titik ini, seseorang patuh karena nilai-nilai hukum itu sudah benar-benar menyatu dengan hati nuraninya. Dia nggak mencuri bukan karena takut polisi, tapi karena dia secara personal sadar sepenuhnya kalau mencuri itu salah. Sekarang, saya mau kalian refleksi sebentar. Sambil membayangkan lingkungan di sekitar kampus STI Sipol Raja Haji ini atau jalanan di Tanjung Pinang. Dari 3 level motivasi Kelman tadi, kira-kira mayoritas masyarakat kita posisinya lagi di mana nih? Apakah masih harus ditongkrongin aparat baru patuh atau sudah sampai ke tahap internalisasi nilai? Oke, bagian ketiga, marwah dalam budaya Melayu. Membicarakan nilai dan budaya rasanya hambar kalau nggak kita tarik ke realitas tempat kita tinggal sekarang. Yuk kita simpan dulu teori-teori barat tadi dan kita bawa lensa sosiologi ini langsung ke halaman rumah kita sendiri di Kepulauan Riau. Di tanah Melayu ini, kita punya akar budaya hukum yang kuat banget, yang nggak bisa lepas dari filosofi luhur ini. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Filosofi ini bukan sekedar pepatah usang, teman-teman. Ini adalah fondasi dari bensin kita tadi, budaya hukum eksternal masyarakat kita. Hukum negara beririsan langsung dengan norma adat dan agama yang sudah mendarah daging dalam mengatur batasan moral dan perilaku kita sehari-hari. Filosofi tersebut menciptakan perbedaan yang sangat mencolok antara hukum formal dan realitas lokal. Hukum formal dari Barat biasanya fokus pada budaya rasa bersalah, di mana ancamannya ya kurungan penjara. Tapi di dalam masyarakat Melayu, perilaku kita justru lebih sering dikendalikan oleh budaya rasa malu. Bagi masyarakat kita, mempertahankan marwah atau kehormatan keluarga dan kampung itu, daya ikatnya jauh lebih kuat loh daripada ancaman penjara. Hilang marwah, hilanglah segala-galanya.
Lanjut ke bagian keempat, kearifan lokal dalam resolusi konflik. Konsep marwah dan rasa malu tadi ternyata punya peran besar banget dalam cara masyarakat kita menyelesaikan perselisihan sehari-hari. Mari kita lihat seberapa canggih kearifan lokal ini dipraktekkan. Coba deh kalian perhatikan kehidupan di kampung-kampung sekitar kita. Kalau ada ribut-ribut antar warga atau kesalahpahaman kecil, seringkali nggak langsung dibawa ke ranah kepolisian kan? Kenapa coba? Karena musyawarah mufakat bareng tokoh adat atau ketua RT itu terbukti jauh lebih manjur. Proses ini bisa memulihkan hubungan sosial dan yang paling penting, menjaga marwah kedua belah pihak agar tidak dipermalukan di depan hukum formal. Jadi budaya hukum lokal kita itu adalah sebuah sistem hidup yang luar biasa efektif, bukan cuma cerita usang dari masa lalu. Terakhir, bagian kelima. Tantangan di era digital. Dunia kan terus berputar nih, dan sekarang kita dihadapkan dengan satu arena baru yang pastinya belum pernah diuji oleh leluhur kita. Di era tata kelola digital ini, muncul konsep yang disebut cyber law culture. Singkatnya, ini tentang gimana sih sikap dan perilaku kita terhadap hukum pas lagi online. Nah, disinilah letak anomali terbesarnya. Ada jurang yang sangat dalam antara teknologi yang larinya kencang, alias substansinya, dengan kesiapan mental dan budaya masyarakat kita buat menggunakannya. Ingat 4 anak tangga Suarjono Sukanto tadi? Di dunia maya, anomali ini kelihatan jelas banget. Masyarakat kita ada di tangga pertama. Mereka tahu soal UU ITE, tahu soal pencemaran nama baik. Tapi, sikap dan perilaku hukumnya belum matang. Alhasil, jempol di media sosial itu sering meluncur lebih cepat dari logika hukumnya. Nilai menjaga marwah atau musyawarah yang dijunjung tinggi di dunia nyata, tiba-tiba menguap gitu aja pas lagi sembunyi di balik layar gawai. Ini membuktikan, aturan digital seketat apapun tetap butuh legitimasi budaya yang kuat biar benar-benar dipatuhi. Nah, untuk merangkum semua teori dan realitas yang sudah kita bahas tadi, sekarang waktunya kalian yang turun lapangan. Ini tugas diskusi buat kalian. Amati lingkungan di sekitar kampus, cari satu aja contoh konkret di mana orang tahu aturannya tapi sengaja dilanggar. Lawan arus lalu lintas misalnya. Terus, bedah fenomena itu pakai teorinya H.C. Kelman tadi. Tanyakan ke diri kalian. Ini orang melanggar karena memang sama sekali nggak punya internalisasi nilai atau sekedar compliance yang lemah gara-gara nggak ada aparat yang berjaga. Analisis ini bakal sangat mengasah kepekaan sosiologis kalian. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil hari ini, hukum itu jelas, bukan sekedar teks, tapi benar-benar denyut nadi dari masyarakat itu sendiri. Sebagai penutup perkuliahan kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat tugas mandiri kalian. Mengingat kita hidup di Kepulauan Riau yang wilayahnya didominasi laut, coba tuliskan refleksi singkat. Gimana cara kita bisa meningkatkan budaya hukum masyarakat pesisir terkait pelestarian lingkungan laut? Apakah kita harus mengandalkan sanksi formal yang tegas, atau justru membangkitkan kembali nilai lokal buat menjaga marwah alam sekitar kita?